Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Suryani Marcelina Daputri. Saya mahasiswa kelas 2021A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video ini saya akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada awal tahun 2024 di Manggarai Timur. Saya mengangkat kasus ini dilansir dari detik.com tentang kronologi ODGJ bunuh saudara kembar dan tantanya di Manggarai Timur. Kasus ini terjadi di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada awal 2024. Seorang pria berinisial FA, 29 tahun, yang diketahui mengalami gangguan jiwa atau ODGJ melakukan 2 pembunuhan dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan. Korban pertama adalah saudara kembar FA sendiri yang tewas pada Januari 2024. Kemudian pada Maret 2024, FA membunuh tantanya LL 60 tahun di Kampung Waitua, Desa Golomangu. Peristiwa ini mencengangkan masyarakat setempat karena kedua pembunuhan dilakukan dengan kekerasan brutal. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidakmampuan sistem kesehatan dan hukum untuk mendeteksi serta mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa. FA meskipun sudah didiagnosis ODGJ sejak tahun 2020 tidak mendapatkan perawatan atau pengawasan yang memadai. Akibatnya, tindakannya menjadi ancaman nyata bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Pelanggaran HAM dalam kasus ini mencakup hak atas kehidupan yang diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3 Deklarasi Universal HAM. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi setiap individu, termasuk korban dan pelaku. Tetapi dalam kasus ini, hak-hak tersebut tidak terlindungi dengan baik. Sistem kesehatan yang lemah dan stigma terhadap ODGJ memperburuk situasi sehingga pelaku dibiarkan dalam kondisi tidak terkelola. Menurut saya, yang menjadi korban dalam kasus ini terdiri dari 2 orang, yaitu saudara kembar FA dan tantanya LL. Korban pertama meninggal pada Januari 2024, tetapi identitasnya tidak disebutkan secara detail dalam laporan. Yang kedua adalah LL, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kampung Waitua dan dikenal sebagai anggota keluarga pelaku. Kedua korban tidak hanya mengalami kehilangan nyawa, tetapi keluarga mereka juga harus menghadapi trauma mendalam akibat peristiwa tragis ini. Pelaku utama dari kasus ini adalah FA, seorang pria berusia 29 tahun yang telah didiagnosis mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2020. Menurut keluarga dan tetangga, FA sering menunjukkan perilaku tidak stabil, tetapi ia tetap tinggal di tengah masyarakat tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa tragedi ini terjadi, karena keluarga pelaku tidak memiliki akses atau pengetahuan untuk menangani situasi tersebut. FA juga merupakan korban dalam konteks kesehatan mental. Ia tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk mengelola gangguan jiwanya. Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem yang lebih besar dalam melindungi individu seperti FA yang berisiko menjadi ancaman bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan tidak adanya dukungan yang memadai, perilaku FA akhirnya berkembang menjadi tindakan kekerasan fatal. Menurut saya, salah satu penyebab utama kasus ini adalah kurangnya layanan kesehatan mental di daerah tersebut. FA telah diketahui memiliki gangguan jiwa sejak beberapa tahun lalu, tetapi ia tidak pernah mendapatkan perawatan yang memadai. Keluarganya juga tidak dibekali pengetahuan tentang cara menghadapi anggota keluarga
dengan gangguan jiwa. Akibatnya, mereka hanya bisa pasrah dan berharap situasi membaik dengan sendirinya. Stigma sosial terhadap ODGJ juga memperburuk keadaan. Di banyak masyarakat, termasuk di Manggarai Timur, orang dengan gangguan jiwa sering dianggap sebagai beban atau bahkan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Hal ini membuat banyak keluarga enggan mencari bantuan profesional, baik karena malu maupun karena tidak percaya bahwa pengobatan dapat membantu. Stigma ini menciptakan lingkungan di mana ODGJ dibiarkan tanpa pengawasan yang layak. Akar masalahnya adalah ketidakmampuan sistem kesehatan untuk menjangkau daerah terpencil seperti Manggarai Timur. Tidak adanya fasilitas kesehatan mental dan minimnya tenaga profesional membuat masyarakat tidak memiliki akses ke layanan yang diperlukan. Ini adalah masalah struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional, untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Menurut saya, dampak dari kasus ini yaitu yang pertama, dampak dalam jangka pendek, yaitu hilangnya nyawa korban secara tragis. Keluarga korban harus menghadapi rasa kehilangan yang mendalam, ditambah dengan adanya trauma emosional akibat cara kekerasan yang digunakan oleh pelaku. Masyarakat setempat juga merasa cemas dan takut, terutama karena pelaku dikenal oleh mereka dan sempat dibiarkan bebas sebelum kasus ini menjadi perhatian hukum. Yang kedua, dampaknya dalam jangka panjang yaitu dapat memperburuk stigma terhadap ODGJ. Masyarakat mungkin semakin mengucilkan individu dengan gangguan jiwa karena dianggap berbahaya. Selain itu, keluarga-keluarga lain yang memiliki anggota ODGJ mungkin merasa sulit untuk meminta bantuan karena khawatir akan dianggap lemah atau tidak mampu mengelola masalah mereka sendiri. Dampaknya juga dirasakan pada sistem hukum dan kesehatan masyarakat. Kasus ini menyoroti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka dari ancaman semacam ini. Jika tidak ada langkah konkret untuk menangani masalah kesehatan mental secara serius, kasus-kasus serupa akan terus terulang dengan dampak yang semakin meluas. Dari sisi hukum, kasus ini mencerminkan pelanggaran hak atas kehidupan yang dijamin oleh Undang-Undang 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Korban memiliki hak untuk hidup dan merasa aman yang seharusnya dilindungi oleh negara. Pelaku, meskipun memiliki gangguan jiwa, juga memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun, pelaksanaan perlindungan HAM ini lemah di tingkat lokal. Pemerintah daerah tidak memiliki fasilitas atau program untuk memantau individu dengan gangguan jiwa. Akibatnya, pelaku dibiarkan dalam kondisi yang tidak terkontrol yang akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Ini menunjukkan kurangnya implementasi nyata dari hukum yang ada. Dari perspektif HAM internasional, kasus ini juga melanggar Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas yang menjamin hak penyandang gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitas. Indonesia telah meratifikasi CRPD, tentang implementasinya masih jauh dari harapan, terutama di daerah terpencil seperti Manggarai Timur. Menurut saya, solusi utama dari permasalahan ini adalah memperkuat layanan kesehatan mental di tingkat daerah.
Pemerintah perlu mendirikan pusat rehabilitas di wilayah seperti Manggarai Timur yang dilengkapi dengan tenaga profesional terlatih. Program pelatihan untuk petugas kesehatan lokal juga harus dilakukan agar mereka mampu mendeteksi dan menangani kasus gangguan jiwa dengan baik. Selain itu, perlu ada edukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap ODGJ. Kampanye kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dapat dilakukan melalui sekolah, tempat ibadah, dan media lokal. Jika masyarakat memahami bahwa gangguan jiwa adalah kondisi medis yang bisa diobati, mereka akan lebih mungkin mendukung keluarga dengan ODGJ untuk mencari bantuan. Pendekatan hukum juga harus diperkuat dalam kasus ini. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kasus kekerasan yang melibatkan ODGJ ditangani secara adil dengan mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Pelaku juga harus mendapatkan rehabilitas, bukan hanya hukuman, untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi ancaman di masa depan. Selanjutnya, menurut saya, agar kejadian serupa tidak terulang, pemerintah perlu memperluas cakupan layanan kesehatan mental hingga ke tingkat desa. Program ini deteksi dini yang harus dirancang untuk mengidentifikasi individu dengan gangguan jiwa sebelum mereka menjadi ancaman bagi diri sendiri atau orang lain. Kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat juga penting. Selain itu, pelatihan komunitas untuk menangani ODGJ dan dukungan bagi keluarga mereka dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif. Pendekatan berbasis komunitas ini lebih mudah diterapkan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Terakhir, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap program kesehatan mental sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar berjalan di lapangan dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, tragedi serupa dapat dicegah secara signifikan.